Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan dengan Ibu Nida Fitria Ulfa yang biasanya dipanggil dengan Ibu Nida. Nah, Ibu ini merupakan guru di sekolah dasar. Dan tempat Ibu bekerja adalah di SDN Tambi Bendo 1. Jadi, SDN Tambi Bendo 1 itu bertempat di Jalan Secang Sari nomor 506, Desa Tambi Bendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang praktik baik atau best praktik yang sudah Ibu lakukan selama PPL 2 kemarin. Nah, PPL 2 ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa berkaitan dengan materi sumber alternatif energi listrik. Nah, kegiatan ini dilakukan pada tanggal 13 September 2022. Nah, dalam kegiatan menceritakan best practice atau praktik baik yang sudah Ibu lakukan, maka Ibu akan menjelaskan tentang situasi yang Ibu hadapi, kemudian tentang tantangan yang dihadapi, aksi yang sudah dilakukan, dan yang terakhir tentang refleksi hasil dan juga dampak dari kegiatan PPL 2. Yang pertama berkaitan dengan situasi. Nah, situasi ini berkaitan dengan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita dalam praktik ini. Oke, yang pertama berkaitan dengan latar belakang masalah. Nah, yang menjadi latar belakang masalah adalah adanya learning loss materi sumber alternatif energi listrik. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan siswa-siswa harus belajar secara daring. Nah, learning loss ini dibuktikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah hasil belajar siswa berkaitan dengan sumber alternatif energi listrik yang rendah. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar siswa tidak dapat menyebutkan tumbuhan atau buah-buahan yang dapat menghasilkan energi listrik. Dan yang ketiga adalah sebagian besar siswa merasa asing dengan materi sumber alternatif energi listrik. Selanjutnya berkaitan dengan pentingnya praktik ini dibagikan. Nah, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena mengandung 3 hal. Yang pertama, praktik pembelajaran ini bisa menjadi motivasi bagi saya sendiri untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah dapat menjadi inspirasi atau motivasi atau referensi bagi guru lain untuk menyelesaikan masalah yang sama. Dan juga menjadi referensi bagi guru lain untuk dapat membuat kegiatan pembelajaran yang inovatif seperti yang sudah saya lakukan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan peran saya. Peran saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dengan begitu, saya dapat menggunakan metode, model, ataupun media yang tepat agar tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan dapat tercapai. Yang kedua berkaitan dengan tantangan. Nah, tantangan ini berkaitan dengan apa saja yang menjadi tantangan saya sebagai guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua berkaitan dengan siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara, penyebab dari rendahnya hasil belajar siswa materi sumber alternatif energi listrik ada 4 macam. Yang pertama adalah guru merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran sumber alternatif energi listrik sehingga materi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua berkaitan dengan siswa tidak dapat berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pun tidak maksimal. Yang ketiga, karena guru hanya menggunakan metode ceramah ataupun penugasan saja
Sedangkan yang keempat adalah pembelajaran berpusat pada guru, sehingga siswa pasif dalam pembelajaran. Berkaitan dengan penyebab-penyebab permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan ada 3 tantangan yang harus dihadapi guru dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, berkaitan dengan guru tidak dapat membelajarkan materi sumber energi alternatif, maka tantangannya adalah bagaimana guru harus bisa membelajarkan materi sumber alternatif energi listrik dengan mudah dan gampang untuk dipahami siswa. Yang kedua, berkaitan dengan siswa sulit untuk berkonsentrasi, maka guru harus menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga siswa mudah untuk terpusat atau terfokus pada materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Nah, yang ketiga berkaitan dengan metode pembelajaran dan kegiatan yang berpusat pada guru. Maka tantangannya adalah guru harus mampu menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, di mana dalam model pembelajaran tersebut tidak hanya melulu pada model pembelajaran ceramah dan juga penugasan. Di dalam model tersebut harus dapat mengaktifkan siswa atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Berdasarkan ketiga tantangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi tantangan harus melibatkan peran guru berkaitan dengan kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik dan juga kompetensi profesional. Yang kedua yang harus dilibatkan adalah peserta didik. Peserta didik harus mampu belajar secara maksimal untuk aktif dalam pembelajaran, untuk dapat memahami materi dengan maksimal, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan guru dapat tercapai. Yang ketiga adalah aksi. Nah, di dalam aksi ini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah apa saja yang saya gunakan untuk menghadapi tantangan. Selain langkah-langkah, saya juga akan menjelaskan berkaitan dengan strategi, proses, dan sumber yang saya gunakan. Berdasarkan tantangan-tantangan yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka langkah yang harus saya lakukan pertama adalah memilih model pembelajaran. Nah, strategi yang saya gunakan untuk memilih model pembelajaran adalah dengan menyesuaikan antara model pembelajaran dengan karakteristik siswa dan juga karakteristik materi. Nah, model pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran based learning atau PBL. Selanjutnya, proses pemilihan model pembelajaran saya lakukan dengan melakukan pengkajian dari literatur-literatur, baik itu jurnal ilmiah ataupun wawancara, kepada pakar bidang pendidikan, kepada orang tua siswa, kepada kepala sekolah, kepada pengawas, dan juga rekan-rekan sejawat. Nah, dari hasil kajian literatur tersebut ditemukanlah beberapa model pembelajaran yang tepat digunakan dengan materi sumber energi listrik. Nah, dari beberapa model tersebut kemudian saya kaji dengan melihat sintak dari tiap-tiap model pembelajaran. Nah, dari melihat sintak tersebut kemudian saya sesuaikan dengan karakteristik siswa. Ditemukanlah model yang paling tepat adalah PBL, yaitu Problem Based Learning. Nah, sedangkan sumber yang saya gunakan adalah sumber dari browsing internet, dari jurnal-jurnal ilmiah, dari hasil wawancara, dan juga dari buku guru dan buku siswa kelas 6 tema 4. Langkah yang kedua adalah pemilihan media pembelajaran.
Nah, berdasarkan kajian literatur dan wawancara, strategi yang saya gunakan untuk memilih media adalah media berbasis tipek, yaitu media video. Dengan media video diharapkan siswa-siswa akan lebih berkonsentrasi memusatkan pemikirannya terhadap materi yang sedang dipelajari. Nah, proses pembuatan video dilakukan dengan mencari video di YouTube dan kemudian mengeditnya disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Sehingga sumber daya yang dibutuhkan adalah hasil browsing di internet, yaitu di YouTube, kemudian laptop, kemudian proyektor, kemudian layar proyektor. Langkah yang ketiga adalah bagaimana menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, strategi yang digunakan oleh guru adalah dengan menyusun RPP dan juga LKBD yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana prosesnya? Proses penyusunan RPP dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menyusun tujuan pembelajaran, yang kedua menyusun kegiatan-kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah assessment. Nah, bagaimana menyusun LKBD? Penyusunan LKBD disesuaikan dengan sintak-sintak model pembelajaran yang dipilih, yaitu model PBL. Jadi, seluruh sintak-sintak PBL disusun dalam bentuk tugas-tugas yang terstruktur. Nah, sumber yang saya gunakan dalam penyusunan RPP dan LKPD adalah buku siswa dan buku guru tema 4 kelas 6 dan juga dari hasil browsing di internet. Yang keempat adalah refleksi hasil dan dampak. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dampak apa yang terjadi berdasarkan aksi yang sudah saya lakukan, kemudian apakah itu efektif atau tidak efektif, lalu mengapa demikian, dan juga bagaimana faktor keberhasilan terhadap aksi tersebut dan pembelajaran apa yang bisa saya temukan dari seluruh rangkaian proses yang sudah saya lakukan. Namun sebelum itu semua, saya akan tunjukkan dulu bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan menggunakan model PBL yang dipadukan dengan media video pada materi sumber alternatif energi listrik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa? Oke, semangat untuk belajar? Semangat. Sebelum dimulai, Ibu pengen ajak kalian berdoa dulu dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang hari ini berangkat paling awal? Oke, Mas Fareza coba pimpin sini. Yang keras ya Mas Fareza ya. Baik, terima kasih ya Mas Fareza. Selanjutnya siapa yang hari ini tidak masuk? Fitri. Ya, Fitri sudah izin tadi ya, sakit ya. Oke, tadi katanya semangat. Kalau semangat, Ibu pengen lihat dulu dengan kita tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Kita tepuk semangat sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semua. Kalau gitu Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat dengan materi kita tentang rangkaian listrik? Masih ingat semua? Rangkaian listrik ada berapa? 2. Apa saja? Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat listrik sendiri. Jadi listrik itu bisa dibuat, percaya nggak? Ya, percaya. Nanti kita akan buat bagaimana toh listrik itu bisa dibuat. Kalau kalian bisa membuat energi listrik sendiri di rumah, nggak usah bayar, tinggal buat sendiri. Siap? Jadi hari ini kita akan belajar 2. Yang pertama
bagaimana membuat energi listrik dan juga mempresentasikan hasil diskusi tentang membuat energi listrik. Siap semuanya? Siap. Oke, kalau semuanya siap, Ibu mau bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Semuanya, apa yang kita kerjakan hari ini sudah Ibu tuangkan di sini. Yang pertama, kalian akan lihat video. Ibu akan tampilkan video. Jadi nanti di sini ya, di lembar selanjutnya. Nah, lembar ketiga ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita isi sama-sama. Sudah lihat semuanya videonya? Sudah. Nah, kira-kira pernah nggak kalian mati lampu di rumahnya? Pernah. Dari video di atas kira-kira kalian tahu nggak apa caranya, gimana caranya agar kita bisa menghemat energi listrik? Yang bekas nggak dengar? Mematikan boleh mematikan lampu, ya, mematikan TV, apa lagi? Hari ini kita akan buat gimana sih caranya menghemat listrik dengan cara membuat energi listrik sendiri. Ibu akan bentuk menjadi 4 kelompok ya. Oke, di sini sudah Ibu sediakan nomor 1 sampai 4. Yang dapat nomor 1 berkumpul jadi kelompok 1. Yang dapat nomor 2 berkumpul jadi kelompok 2. Yang dapat nomor 3 berkumpul menjadi anggota kelompok 3. Begitu juga dengan kelompok 4. Paham? Paham. Silakan diambil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah semua ya. Sekarang tugasmu adalah kita browsing. Semua handphone dikeluarkan. Handphone, sudah bawa handphone dikeluarkan. Silahkan browsing bahan apa saja dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat energi listrik dari benda-benda yang ada di mana. Hasil browsingnya. Oke. Ini hasil browsingnya ya. Nah, kemudian hasilnya ini kalian tuliskan di sini. Judulnya apa? Pokoknya kentang, tulis kentang, kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu ya. Oke. Oke, tuliskan. Ada kelebihan dan kekurangan. Nah, tuliskan kelebihannya apa. Contoh, seumpamanya di situ ada brownies, tulis brownies. Kelebihannya apa? Mudah ditemukan, mudah didapatkan. Kekurangannya apa? Harganya mahal, gitu ya. Tulis kekurangan dan kelebihannya. Selain bahan, cari alatnya juga apa? Nah, untuk alatnya tulis di bagian baliknya. Kalian balik, di situ ada kan alatnya. Nah, tulis alatnya apa saja. Yang sudah selesai menuliskan bahan-bahannya beserta kelebihannya. Bahan tadi tuliskan di sini, di halaman sini. Kemudian tulis juga sebagai pembanding bahan yang di sekitar yang tidak kamu temukan di browsing. Contoh, bata atau batu atau kayu. Nanti kita akan cek apakah benar bahan ini tuh mengandung listrik dan ini tidak mengandung listrik. Kita bandingkan. Setelah selesai kalian menuliskan alat dan bahannya, kemudian tuliskan pembagian tugasnya. Contoh, nanti Farid tugasnya mencari apa, kemudian Mei cari apa, kemudian Resa cari apa. Di bawahnya sebelum saya kasih waktu 5 menit untuk mengambil bahan-bahannya. 1, 2, 3. Oke, ambil bahannya. Sudah dapat masuk? Sudah dapat? Kumpulkan di meja semua, saya cek sesuai nggak apa yang kalian lakukan dengan bahan-bahan yang sudah ada di yang sudah kalian browsing tadi. Coba kentang, oke, jeruk nipis, tomat, oke, timun, kayu dan bata, oke, sesuai ya. Alatnya sudah disediakan di sini. Oke. Ini sudah disediakan nomor 1. Oke, silakan browsing lagi caranya bagaimana
Oke, siapa yang melaksanakan angkat tangan di balik kenapa? Hati-hati ya. Ini ke paku. Ke paku apa? Paku. Ini namanya. Ya. Jangan kemana? Ini dong. Satu lagi ke kaki ini. Apa ya? Ini pakai jeruk buahan kan? Nanti nyalanya biar ini nyala. Kita pindah jeruk ya, jeruk buah. Nyala kan? Kelihatan nggak Bu di kamera kalau nyala? Nyala kan? Kelihatan ya? Bukan. Nyala ya? Abang. Oke. Nyala kan Sekar? Coba lihat kan? Coba Sekar yang pegang. Nyala kan? Sekarang berarti membuktikan kan apa saja tadi? Ini tentang jeruk. Ini bisa menyalakan kan? Sekarang tomat coba. Coba sudah dicoba. Sekarang bisa ganti kelompok lain ya. Nah, itu coba pakai kayu sami ini. Kalau ini nggak menyala, jadi memang dari lidah buaya dan kayu tidak dapat menghasilkan. Iya sekarang. Ada yang kecil, ada yang besar. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa nyalanya ada yang redup, ada yang terang? Karena energinya berbeda. Ya, jadi energi yang dihasilkan itu berbeda. Ya, nyala. Oke, sekarang ditulis apa saja buah yang dapat menghasilkan listrik, apa saja yang sudah nyala. Karena penyelidikannya dapat menghasilkan energi listrik, tidak dapat menghasilkan energi listrik begitu. Oke? Oke, tulis. Ya, bentang. Ini menggunakan apa? Buaya, koin, gitu. Terus hasil penyelidikannya dapat menghasilkan energi listrik. Oke, kalau sudah semua, kemudian masih lanjut. Halaman berikutnya buat laporan sederhana. Jadi tulis di situ laporannya. Nama kelompok 1, apa kelompok 2, apa kelompok 3, apa kelompok 4. Kemudian tanggal pembuatannya hari ini. Hari ini tanggal berapa? 13 apa? September 2022. Fungsi proyeknya untuk menghasilkan energi listrik. Penyelidikannya langsung tulis. Untuk bagian hasil penyelidikan kesimpulannya apa? Berarti bahan itu mengandung apa? Bisa menghasilkan energi listrik. Kira-kira mengandung apa? Ya, air. Benar. Apalagi? Garam, betul. Apalagi satu lagi? Asam. Nah, sudah semua, silakan maju dari kelompok 1 dulu. Silakan maju. Yang keras suaranya. Sampai semua temanku kedengaran. Oke, ya. Yang hasil penyelidikan aja. Bahan yang menghasilkan energi listrik adalah tomat, kentang, dan jeruk nipis. Bahan yang tidak menghasilkan energi listrik adalah timun, kayu, dan batu bata. Yang dapat menghasilkan energi listrik adalah bahan yang mengandung garam, asam, dan air. Oke. Siapa yang mau berpendapat dulu? Dulu sebentar, Mbak Nazila. Dari kelompok 2 pendapatnya bagaimana? Sama seperti itu. Sama bahannya yang diselidiki. Oke, kalau kelompok 3 juga begini.
Ya, oke. Kelompok 4? Sama Bu, saya juga begitu. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Nazila. Kelompok 2, siapa yang mau mewakili presentasi? Dinda. Oke, Dinda. Yang keras, Din, suaranya, Din. Gimana? Oke, kelompok 1, siapa yang mau berkomentar? Gimana? Sama? Sama juga meneliti yang sama? Oke, kalau kelompok 3, bagaimana? Sama juga? Oke, kelompok 4? Sama, nggak ada komentar ini ya? Oke, selanjutnya ada, terima kasih ya Mbak Dina. Selanjutnya sekarang, siapa yang mau tanya tentang membuat energi listrik? Siapa yang mau tanya? Tidak ada? Jadi begitu ya, bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu bisa menghasilkan energi listrik. Bahan apa saja yang tadi yang dapat menghasilkan energi listrik? Bahan yang mengandung asam, air, dan air. Oke, kayu kenapa tidak dapat menghasilkan energi listrik? Karena tidak mengandung bahan-bahan itu ya. Tidak mengandung air, garam, ataupun asam. Gitu ya. Tapi kalau yang dapat mengandung bisa menghasilkan energi listrik itu ya. Paham? Oke. Sekarang ditutup lembarannya LKPD. Sudah diberi nama belum? Sudah. Yang belum diberi nama dikumpulkan jadi satu-satu kelompok. Saya beri tugas mengerjakan ini. Coba. Kira-kira sudah paham apa belum? Oke, sudah diberi nama Mas? Coba lembar ini kerjakan. Oke, apa ini sudah semua. Nanti saya koreksi, saya cek apakah kalian sudah benar-benar paham. Baik, sebelum ditutup, Ibu mau tanya apakah kalian mau ditanyakan apa yang belum paham? Tidak ada yang mau ditanyakan, sudah paham? Kira-kira senang nggak kalau belajar dengan praktek begini? Senang? Kapan-kapan mau praktek lagi? Mau. Tadi lampunya sudah menyala semua? Oke, sudah menyala semua. Oke, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi setelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana testimoni terkait kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayogi selaku pimpinan atau kepala SDN Tambi Bendo 1 Kecamatan Mojo. Ini berkaitan dengan kegiatan Ibu Nida Widrakupa yang selama ini menjalankan kegiatan PPG. Untuk kali ini saya memantau pada kegiatannya PPL, yaitu praktek pembelajaran lapangan dengan metode PBL atau Problem Based Learning, yang mana beliau Bu Nida dalam menyampaikan kegiatannya sudah bisa dikatakan baik, bahkan lebih baik dari yang sudah-sudah. Kali ini menurut pemantauan saya yang saya amati, juga ada kegiatan diskusi kelompok yang sudah berjalan dengan baik. Siswanya bisa dikondisikan, kemudian mengikuti materi dengan baik, dengan pemahaman yang bisa diterima dengan baik pula. Juga adanya penyelidikan. Dalam penyelidikan ini bahwa mengkaitkan antara kegiatan-kegiatan siswa, antara materi dengan perilaku anak yang bagaimana sesuai atau tidak, semuanya ternyata juga bisa dikondisikan dengan baik. Jadi intinya atau kesimpulannya bahwa penyelidikan di pembelajaran atau kegiatan ini sudah bisa dilakukan dengan sempurna atau bisa dikatakan baik. Yang kemudian anak-anak semangat aktif dalam
pembelajaran dari mulai awal kegiatan sampai akhir. Antara kaitannya dengan kegiatan awal itu dari terakhir semua berkesinambungan, saling menyambung antara materi yang secara bertahap, dan di dalam proses akhirnya anak-anak bisa memahami materi dengan baik dan bisa diterima dengan hasil yang sesuai harapan. Akhirnya kegiatan PPL ini bisa lancar, berjalan dengan baik dan sukses. Nah, begitu pemantauan dari saya selaku Kepala Sekolah SDN Tawibindo 1 Kecamatan Mojo dalam kegiatan Ibu Nida Bidya Ulfa yang menjalankan kegiatan PPL yang kaitannya dengan program PPD. Semuanya akan berjalan lancar dan mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan manfaat dan semuanya akan sukses. Amin ya rabbal alamin. Juga sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon kepada Bu Nida bisa lebih ditingkatkan lagi. Saya pesan itu ya, sehingga nanti akan lebih yang diterapkan tidak hanya saja dengan metode ini, tapi juga perlu dikembangkan lagi, yang lebih sesuai lagi, yang lebih inovatif lagi, dan bisa ditularkan kepada teman-teman lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, kegiatan yang sudah dilakukan saat PPL dengan model PBL sudah sangat baik. Anak-anak aktif, semangat dalam belajar, dan minat belajar anak-anak menjadi meningkat. Kegiatan pembelajaran dengan metode pendidikan ini perlu terus ditingkatkan. Selain meningkatkan kreativitas siswa, juga dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa yang sesuai dengan tahap pengetahuan siswa, yaitu operasional konkret. Saya ucapkan selamat kepada Bu Nida yang telah sukses melaksanakan pembelajaran inovatif. Selamat belajar dan terus belajar untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Kegiatan dengan penyelidikan kemarin sangat menarik, menyenangkan. Saya senang pembelajarannya seperti kemarin. Saya semangat belajar, bisa bekerja kelompok, pokoknya sangat menyenangkan. Terima kasih Bu Nida. Setelah saya melihat video pembelajaran yang dikirimkan Bu Nida, saya sangat senang karena anak-anak terlihat aktif belajar. Anak-anak senang melakukan pembelajaran. Ada video menarik yang ditampilkan oleh Bu Nida. Ada kegiatan praktek membuat energi listrik secara langsung. Ada kegiatan berkelompok juga. Sangat menarik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nida yang sudah melaksanakan pembelajaran yang menarik. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti itu dapat terus dikembangkan. Sukses untuk Bu Nida dan SDN Tawibindo 1. Terima kasih. Nah, sudah terlihat bukan? Dari semua testimoni menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dan juga dengan media video sangat efektif diterapkan. Mereka sangat menyukai pembelajaran dengan seperti itu. Nah, namun perlu diingat, faktor keberhasilan dari kegiatan pembelajaran dilihat dari kemampuan guru dalam melakukan perencanaan dan juga pengelolaan pembelajaran. Dan pembelajaran yang dapat saya ambil dari seluruh rangkaian yang sudah saya lakukan adalah saya sebagai guru harus mampu melakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang dapat membantu peserta didik untuk mudah memahami materi. Begitulah cerita best practice yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.